정신 잘 차렸어! 잘 차렸어! 유나 집으로 유괴범이 보낸 것 같습니다. 미쳤어요 진짜? 야 정원아 어떻게 됐어? 진입했냐? Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama Soul Busters yang makin seru tentunya. Bagaimana reviewnya? Ini dia. Bye Mimin. By the way, seperti biasa, Jung Hwan setelah selesai bekerja, dia selalu membantu istrinya. Pokoknya dia peduli banget sama istrinya dan juga sayang banget sama anak-anaknya. Ketika dia lagi ngantar untuk membuang sampah pada malam itu, tiba-tiba dia teringat tentang masa lalunya di mana dulunya dia itu memang seorang atlet menembak gitu guys. Tapi karena sesuatu hal, dia tiba-tiba saja berhenti dari profesinya itu. Nah, hingga keesokan harinya, dia bertugas untuk menangkap penjahat bersama dengan rekan-rekannya. Dan ketika dia mau ngedor penjahat itu, tiba-tiba saja dia belum bisa melakukan hal itu. Dan pada malam harinya, tiba-tiba aja Jung Ryuk memiliki ide untuk makan malam bersama tim mereka di rumahnya Jung Hwan. Ya sudah, Yubin juga menyetujui hal itu dan istrinya Jung Hwan memasak untuk mereka. Dan masakannya cukup enak, bahkan mereka memuji masakan istrinya Jung Hwan yang katanya enak. Walaupun menurut Yubin ya kayak B aja gitu, karena kan memang mulutnya terlalu jujur gitu. Dan ketika mereka semua lagi seneng-seneng dan anaknya Jung Hwan yang berempat itu ribut banget, membuat istrinya jadi marah ya layaknya emak-emak lah ya kan. Sehingga ketika itu semua orang di rumah itu jadi kayak takut nih kalau misalkan Jung Hwan kenapa-kenapa. Setelah itu dimarahin sama istrinya. Gak lama setelah itu mereka langsung pulang. Tapi Jung Ryuk mengajak Tansik untuk lanjut minum. 이제야 좀 술을 먹는 것 같다. 그러게 말입니다. Dan ketika mereka minum, Tansik tuh penasaran banget bagaimana Yubin bisa ketemu sama istrinya. Nah, diceritakanlah sama Jung Ryuk kronologisnya. Jadi mereka tuh jumpa secara tidak sengaja. By the way, istrinya juga atlet tenis meja, dimana pada waktu itu istrinya nggak sengaja ngelemparin bola hingga masuk ke mulutnya Yubin. Mulai dari sanalah mereka berkenalan, hingga akhirnya mereka sering ketemu dan juga menyatakan kata-kata cinta melalui bola tenis milik istrinya. 결혼하자. 결혼? Hingga akhirnya walaupun mereka baru aja dekat, Jung Hwan memberanikan dirinya untuk mengajak istrinya menikah. Bahkan di hari dia melamar istrinya, dia mengajak istrinya untuk nginap bareng dia dan kebetulan ada motel di depan mereka. Setelah itulah terjadi anak pertama mereka. Terus Tansik nanya, loh terus anak keduanya gimana gitu kan? Diceritakan sama Jung Ryuk, anak keduanya itu terjadi secara tidak sengaja. Dalam artian anak pertama mereka itu baru kecil, masih nyusuin guys. Kayaknya baru setahunan lebih ataupun belum nyampe setahun. Tiba-tiba istrinya sudah tekdung lagi. Terus anak yang ketiga gimana? Nah, dilanjutkan lagi sama Jung Ryuk. Nah, menurut Jung Ryuk, ceritanya Jung Hwan, dia itu kan sudah melakukan yang namanya vasektomi. Vasektomi itu kayak dimandulkan gitu guys. Jadi dia bilang sama istrinya, ya mereka gak akan punya anak lagi. Tapi ternyata setelah melakukan hubungan itu, tiba-tiba aja dong istrinya tekdung lagi, yang ternyata dokternya itu abal-abalan, bukan dari Universitas Seoul tapi Universitas Soun, yang mungkin kayak kurang terkenal gitu dan juga kurang dapat dipercaya kali ya. Tansik makin penasaran, terus anak keempatnya gimana? Kan juga jaraknya deket banget. Pada waktu itu Jung Hwan bertugas lagi nangkap penjahat, dan ketika penjahat yang terakhir mau dia tangkap, dia lompat dan itunya kena itu gitu kan. Jadi walaupun dia dapat penghargaan dan naik pangkat gara-gara itu, dengan kondisi burungnya seperti ini ya kan, dokter yang tidak dapat dipercaya tadi bilang lagi sama Jung Hwan bahwa kali ini dia benar-benar mandul dan gak akan punya anak lagi. Nah, Jung Hwan seneng banget dong dan dia berterima kasih atas pendapat dokter. Dikira dokter harusnya kan dia sedih gitu, tapi ini dia bahagia, bahkan diselamatin sama dokter-dokter lain. Tapi ternyata ketika dia melakukan hubungan itu sama istrinya, tetap aja masih menghasilkan. Jadi menurut mereka kan semua itu nggak ada yang 100%, dia berada di 0,3% ya. Jadi bahkan beginilah mereka membuat sistem sperma itu, bagaimana perjuangannya untuk mencapai sel telur, digambarkan dengan cara yang seperti ini. Agak lain sih, tapi ya bolehlah.
Yang awalnya Tansik sama Jungryuk ada yang cerita, nah ternyata pelanggan-pelanggan di sana tertarik dengan ceritanya Jungryuk tentang Junghwan. Jadi itu mereka juga mendapatkan inspirasi bahwa mereka bakal seperti sperma, tidak akan pernah menyerah untuk mencapai cita-cita mereka. Ilmu dari sperma, wow, debak banget ya, super sekali. 올림픽 정신 그 자체였어. 자체였어. Keesokan harinya, waktu mereka untuk bersantai habis. Karena ketika anak TK ini lagi diantar pulang sama gurunya, ya kan, ada seorang anak yang bernama Yuna tiba-tiba aja menghilang. Ibunya bingung kemana Yuna. Itu hari Kamis yang biasanya omnya dia yang jemput ataupun pamannya yang jemput. Tapi pada hari itu tiba-tiba aja orang tuanya dibuat panik karena Yuna nggak sampai balik ke rumahnya. Karena pada hari itu ketika diantar sama gurunya, Yuna dijemput sama seseorang yang mencurigakan. Dan menurut tetangga mereka yang melihat bahwa Yuna itu memang dibawa sama orang lain dan dia pikir itu adalah pamannya Yuna gitu kan, ternyata tidak. Nah setelah itu mereka mencoba menginvestigasi siapa sih sebenarnya orang yang sudah ngebawa Yuna. Setelah itu Yubin bertanya sama gurunya Yuna, dia yakin banget bahwa yang dia lihat itu adalah pamannya Yuna walaupun dia nggak yakin 100% gitu kan. Terus Minsu dan juga Tansik pergi mencari lokasi yang mungkin mereka bisa menemukan CCTV ataupun kamera dashboard. Dan akhirnya mereka menemukan satu mobil yang menghadap ke arah kejadian. Dan untung aja mobil itu kameranya masih nyala. Mereka balik lagi ke kantor dan melaporkan apa yang mereka temukan. Dan mereka lihatlah rekaman itu dan memang terekam orang yang ngebawa Yuna pergi di hari itu. Cuma karena pakaiannya serba tertutup gitu, jadi nggak terlalu kelihatan itu siapa. Bahkan mereka juga agak ragu itu laki-laki atau perempuan. Dan menurut Yubin bahwa orang itu udah menargetkan Yuna dari lama dan dia memperhatikan segala letak CCTV biar dia nggak ketahuan sampai kayak sekarang gitu loh. Setelah itu mereka pergi menemui orang tua Yuna lagi dan menanyakan apakah mereka bisa mengenalin orang yang ada di rekaman itu. Orang tua Yuna bilang bahwa mereka nggak tahu dan mereka juga nggak kenal dan mereka bisa memastikan bahwa itu bukan pamannya Yuna. Nah, jadi makin bingung dong mereka, kira-kira siapakah yang ngebawa Yuna gitu kan. Setelah itu ayah Yuna cerita sama mereka bahwa mungkin dia kan buat saluran YouTube nih. Jadi dia kayak buat konten prank gitu dan dia menganggap dan asumsi bahwa kayaknya orang-orang yang sakit hati dengan kontennya dia yang mungkin menculik anaknya. Keesokan harinya dikumpulkanlah orang-orang yang pernah terlibat dalam konten YouTube ayahnya Yuna dan itu banyak banget orang-orangnya dan mereka semua datang ke kantor polisi. Walaupun ya nggak ada hasilnya gitu. 협박이 아니라 우리도 당한 게 있으니까. 귀엽다 근데. Dan tanpa mereka sadarin ternyata ada satu yang menyusup ke sana yang merupakan seorang reporter dan dia nanyain apa yang terjadi di sana. Kemudian timnya Yubin langsung berkumpul lagi untuk melihat kira-kira siapa dari semua orang itu yang dipilih. Nah ternyata ada satu orang yang memiliki catatan kriminal dan mereka bakal menanyain orang itu selanjutnya. Terus Tansik mengabarkan bahwa di rumah Yuna ada kiriman kue dari seseorang yang tidak dikenal dan juga ada pesannya di sana untuk orang tuanya Yuna. Dan itu dititipkan sama si Mbak Bule ini. Mereka pikir dia itu nggak bisa bahasa Korea dan mereka saling sikut-sikutan siapa yang ngomong. Ya sudah, Yubin kan bisa bahasa Inggris, tapi ternyata si Mbak Bulenya nggak bisa bahasa Inggris, dia bisa bahasa Rusia doang. Dan dia untung aja lancar bahasa Korea. Terus dia menjelaskan bahwa orang itu meminta dia untuk membawakan kue kepada orang tuanya Yuna, cuma dia nggak tahu siapa dan dia menggambarkannya seperti ini. Ya agak kurang jelas sih, cuma mereka harus tetap berusaha menggunakan sketsa dari Mbak Bule. By the way, orang yang mereka curigai yang memiliki catatan kriminal mereka datangkan lagi dan ditanyain lagi tuh apakah betul dia menculik Yuna ataupun tidak. Tapi dia bilang bersikeras bahwa dia bukan menculik Yuna dan Yubin menemukan bahwa orang yang menculik Yuna itu kayaknya buta warna. Ya sudah dia tes lah orang tadi dan ternyata dia tidak buta warna dan dia bisa ngebaca itu. Ya sudah, dia langsung bilang sama Jungryuk bahwa bukan dia pelakunya dan akhirnya dia diminta untuk dibebaskan. Hingga akhirnya mereka pasrah bahwa aduh siapa lagi nih tersangkanya, karena sampai sekarang mereka masih bingung gitu kan. Dan Yubin bilang kayaknya tersangkanya bisa jadi perempuan dari sketsa yang diberikan sama Mbak Bule. Mungkin aja itu perempuan bukan laki-laki.
Terus gimana sih sekarang keadaan dari Yuna? Nah, Yuna itu untung aja hingga sekarang masih baik-baik aja. Terus orang tuanya Yuna itu kayaknya masih khawatir banget dengan keadaan anak mereka, dan ayah Yuna sempat membentak ibu Yuna dan dia meminta maaf setelahnya. Nah, setelah itu mereka mendapatkan kabar dari si reporter yang tadi nyusup ke kantornya Yubin. Dia bilang dia bakal ngebantu mereka dengan menerbitkan berita. Dan bener aja dong, keesokan paginya berita itu diterbitkan dan dikira Jungryuk yang bocor. Padahal kan bukan dia, tapi si reporter yang nyusup ke kantor mereka. Dan kayaknya menurut Yubin, karena udah tersebar, tim investigasi pusat bakal datang ke sana dan mengambil alih kasus mereka. Dan bener aja dong, tebakan dari Yubin, keesokan harinya tim investigasi pusat datang ke sana untuk menyita barang-barang bukti. Jungryuk sempat emosi banget tapi disuruh sabar sama Yubin. Ya sudah, akhirnya mereka terpaksa menyerahkan bukti-bukti yang sudah mereka temukan. Yubin juga sebenarnya nggak rela, tapi ya kayak mana lagi ya kan. Hingga pada sampai malam hari dia masih berusaha nyelidik itu karena dia nggak 100% mau menyerahkan kasus itu sama investigasi pusat. Nah, keesokan harinya ketika Minsu sama adiknya lagi berdebat karena adiknya itu beli baju baru aja, padahal baju itu masih banyak stoknya di lemari ya kan. Tiba-tiba Minsu diajak sama Yubin untuk pergi ke sebuah acara. Nah, karena adiknya baru beli baju baru, dia meminjam bajunya itu karena memang disuruh dandan sama Yubin. Awalnya adiknya nggak mau kasih, tapi karena dia tantrum kayak gini, terpaksa lah dikasihnya. Dikirain sama Minsu bahwa Yubin ngajak dia ke sana ke hotel, bahwa mereka bakal ngapa-ngapain ya kan. Dan itu membuat Minsu marah dan meninju Yubin. Tapi setelah itu Minsu minta maaf karena memang Yubin juga salah karena nggak ngejelaskan mereka itu ngapain ke sana. Mereka itu pergi ke tempat reunian sekolah ayahnya Yuna gitu. Karena mereka nggak punya undangan, sempat mereka itu nggak bisa masuk. Tapi Minsu memiliki kemampuan dengan memanfaatkan pura-pura ketabrak sama orang dan dia mengambil tiket 2. Hingga akhirnya mereka bisa masuk dan berkumpul dengan orang-orang di sana. Berharap Yubin bisa menemukan fakta-fakta yang dia cari gitu kan. Dan orang-orang di sana itu sebenarnya penasaran kok, ini mereka kayak nggak kenal nih. Dan untung aja ada seorang perempuan yang tiba-tiba bilang Minsu adalah temannya dia yang bernama Jiyoung. Ya udah, diiyakanlah sama mereka ya kan. Dan mereka langsung akrab dan menyuruh Minsu untuk ikut kontes menari. Jadi biar kagak curiga, Yubin bilang sama Minsu, udah nggak apa-apa biar nggak curiga gitu kan. Terpaksalah Minsu ikut. Walaupun tariannya sangat-sangat bagus ya, kata Yubin. Ya bagus banget kakunya gitu. Tapi karena itu Yubin memiliki kesempatan untuk bertanya kepada teman-teman ayahnya Yuna tentang masa lalu mereka. Ternyata ayah Yuna itu memiliki seorang teman dekat yang bernama Changsu. Cuma dulunya mereka jadi nggak dekat lagi hingga akhirnya Changsu itu dipali sama mereka dan juga menyebabkan Changsu keluar dari sekolah itu. Bahkan ketika Changsu keluar, mereka tetap aja gangguin Changsu pada malam itu, di mana Changsu akhirnya ketabrak sama mobil dan mereka akhirnya berhenti mengganggu Changsu karena Changsu setelah itu dirawat dan akhirnya meninggoy. Jadi mungkin orang yang berhubungan lah dengan Changsu atau keluarganya yang mengincar keluarganya Yuna. Terus kan Junghwan sama anak-anaknya seperti biasa bermain. By the way, Mimi minta maaf karena kemarin sempat salah sangka mungkin anak-anaknya itu dari anak angkat gitu kan, tapi ternyata tidak, semuanya anak kandung guys. Dan ketika anak-anak mereka ada pergi semua ke kamar, istrinya tiba-tiba nyeletuk sama Junghwan karena jabatan Junghwan sampai sekarang tuh kan gak naik-naik. Sedangkan teman-temannya itu membanggakan suami-suami mereka memiliki jabatan yang tinggi. Junghwan bilang ya dia gak mau cari muka dan juga dia bakal tetap bekerja keras sampai nanti kalau misalkan naik jabatan ya rezeki gitu. Tapi istrinya gak terima. Hingga akhirnya mereka ribut dan istrinya bilang sama Junghwan bahwa udah deketin aja tuh orang pusat gitu kan, mungkin lo bisa dapat kerjaan dari mereka gitu. Keesokan harinya ayah Yuna dikabarkan sama teman-temannya bahwa ada orang yang bertanya tentang Changsu. Dan dia teringat bahwa dulu memang dia sering banget ngegangguin Changsu hingga Changsu keluar dari sekolah mereka.
Dan juga dia sebenarnya ada penyesalan gitu. Tapi penyesalannya itu kayak sangat-sangat terlambat banget. Karena nasi udah jadi bubur, dia menyesal, dia juga nggak tahu Changsu di mana sekarang. Bahkan dia nggak tahu kalau Changsu itu udah meninggoy gitu. Dan ketika dia balik ke rumahnya, tiba-tiba dia menemukan paket dengan boneka Yuna yang ada noda berwarna merah seperti itu. Dia khawatir banget kalau anaknya itu udah kenapa-kenapa. Tapi lagi dan lagi hingga saat ini Yuna alhamdulillah masih baik-baik aja. 뭐야? 왜 있어 여기? Terus Junghwan karena kepikiran sama perkataan istrinya, akhirnya dia mendekatin tim investigasi pusat pimpinannya ini, ya kan? Jadi dia membelikan sup pengar yang ada jualannya dekat kantor mereka, ya untuk nyokok-nyokok gitulah, ya kan? Dan dia juga memperkenalkan diri dan bilang bakal membantu mereka dalam investigasi ini. Ya sudah, si ketua timnya pun bilang oke nggak apa-apa, dan dia balik lagi ke timnya dan juga mendengarkan informasi-informasi terbaru apa yang ditemukan sama rekan-rekannya. Padahal Yubin berpesan sama mereka untuk memberitahukan kepadanya informasi yang mereka temukan, tapi tidak dengan Junghwan. Dia mulai berusaha untuk berkhianat kepada teman-temannya hanya demi sebuah jabatan gitu kan. Iya sudah, akhirnya dia memutuskan untuk memberikan informasi kepada ini, tapi dia masih tunda dan akhirnya dia memprint semua data-data yang sudah mereka temukan dan bakal dia kasih sama tim investigasi pusat. Tapi ketika di perjalanan memberikan file itu, tiba-tiba saja dia bertemu dengan Donggu. Kalian ingat kan Donggu, anak kecil yang sering banget jumpa sama Junghwan. Nah, jadi Junghwan mengibaratkan sesuatu tuh, kok misalkan dia pengen dapat penghargaan dari gurunya tapi harus mengkhianati teman-temannya, gimana menurut Donggu? Donggu bilang dia paham maksud Junghwan nih, tapi dia melarang Junghwan melakukan hal itu. Nggak boleh mengkhianati teman hanya demi mendapat pujian. Apalagi Donggu sudah menjadikan dia sebagai figur yang dia kagumin dan dia nggak mau kalau misalkan Junghwan mengecewakan dirinya. Kemudian Jang Tansik mendapatkan informasi bahwa kayaknya bukan si Changsu pelakunya karena dia meninggoy dan dia punya kakak dan mungkin kakaknya lah pelakunya. Lalu mereka pergilah ke resto di tempat kakaknya si Changsu itu bekerja, ya kan? Dan mereka tanya, dan menurut pemiliknya kakaknya itu kayak baik banget dan juga berjuang untuk keluarganya. Terus Jungryuk salpok karena kan di sana ada CCTV. Jadi dia minta sama pemilik restonya untuk melihat CCTV itu. Awalnya pemilik restonya nggak mau, tapi dengan pesonanya Jungryuk, akhirnya dia mau memberikan CCTV itu. Karena keesokan harinya dia benar datang ke kantor mereka dan memberikan CCTV itu sambil kencan sama Jungryuk. Emang ngeri kali pesona Jungryuk nih ya, dari kemarin loh. Dan ketika mereka cek CCTV-nya, mereka melihat bahwa kayaknya bukan dia deh, berbeda gitu. Tapi berbeda dengan Yubin. Pendapat dia bilang bahwa itu adalah orang yang sama. Walaupun mukanya kagak kelihatan, tapi cara jalannya itu sama. Dia ceklah ke temannya dan benar 60% kemungkinan itu adalah orang yang sama. Lebih dari 50% berarti ya meyakinkan dong. Setelah itu dia mendapatkan telepon dari tim investigasi pusat untuk mengirimkan timnya dia meminta bantuan agar mereka membantu tim investigasi pusat menangkap pelakunya. Kan menurut mereka udah menemukan di mana lokasinya, ya kan? Dengan semangat dan pedenya nih, mereka yakin bahwa di rumah itu adalah pelakunya. Tapi ketika mereka masuk ternyata mereka salah orang dan mereka tidak menemukan Yuna di sana. Malu kali. Nah, tapi timnya Yubin itu menemukan tempat yang tepat di mana Junghwan pada waktu itu di lokasi yang sama sebenarnya tapi rumah yang berbeda. Dia masuk dan menemuin si Eda ini. Ya sudah, dia masuk ke dalam pura-pura mau semprot desinfektan. Awalnya ditolak tapi Junghwan maksa, ya kan? Dia masuk ke dalam, ya sudah, dia curiga kalau misalkan di sana ada bekas makanan anak-anak dan juga ada mainan anak-anak. Dan juga si Eda itu curiga sama Junghwan. Dia tahu Junghwan itu adalah polisi karena dia lihat di belakangnya Junghwan itu ada borgol. Oleh karena itu Junghwan jadi kena pukul lah sama si Eda. 불리한 실수가 Karena Junghwan gak bisa dihubungin, Jungryuk udah khawatir banget. Dia bilang sama Yubin dia bakal mencari keberadaan Junghwan. Dan untung aja dia menemukan Junghwan dan mereka langsung mengejar kakak dari Changsu yang sudah membawa Yuna. Nah, dicoba dihentikan sama Jungryuk tapi dia gak mau. Dia berusaha untuk tetap kabur. Tapi dengan kekuatannya Jungryuk, dia mengangkat mobil itu di bagian depan hingga akhirnya copot lah itu body-bodinya.
Namun si Eda masih sempat kabur, lalu Jung Hwan disinilah dia akhirnya bisa menggunakan tembakannya lagi, dan kali ini benar-benar tidak meleset karena ban mobil si Eda akhirnya kempes. Jadinya mobil itu terhenti dan mereka akhirnya bisa menangkap si Eda dan juga menyelamatkan Yuna dari sana. Setelah itu si Eda langsung dibawalah ke kantor mereka untuk diinterogasi. Jadi dia menjelaskan sama Yubin kenapa dia melakukan hal itu. Karena di hari itu ketika di restoran dia bertemu dan melihat orang yang sudah membuat adiknya menjadi meninggoy, bahkan orang tuanya juga meninggoy gara-gara ya adiknya seperti itu. Dia nggak suka orang yang memboleh adiknya hidup bahagia, memiliki istri, memiliki anak, pekerjaan yang bagus, dan happy-happy aja. Dia nggak terima akan hal itu. Jadi dia pengen melihat bahwa orang yang membuat adiknya menjadi seperti itu kehilangan keluarganya juga. Jadi makanya dia bertekad melihat dan juga membaca situasi agar bisa menciluk Yuna dan juga memisahkan dari keluarganya. Tapi ketika dia sudah menciluk Yuna ya kan dengan menyamar seperti ini, ternyata niatnya itu berubah. Yuna itu anaknya anak yang baik banget, dan dia juga sadar bahwa Yuna itu bukan anak yang bersalah, dan dia juga nggak tahu apa-apa kan tentang masa lalu itu, dan bahkan dia juga nggak minta dilahirkan dari orang tua yang seperti itu. Jadinya dia nggak jadi melakukan itu kepada Yuna. Dan kala setelah itu orang tua Yuna akhirnya datang menjemput. Mereka senang banget bahwa anak mereka itu baik-baik aja. Orang tuanya langsung meluk Yuna, dan setelah itu disinilah ayahnya Yuna akhirnya bertemu lagi dengan kakak dari mantan sahabatnya, mantan temannya. Dan akhirnya dia bilang dia pengen berbicara berdua dulu sebelum si Eda dibawa ke kantor polisi untuk dipenjara. Nah, dia meminta maaf atas apa yang dilakukan dan memang sangat terlambat banget dan juga sebenarnya nggak perlu lagi. Tapi dia tetap meminta maaf sama si Eda. Ya, terkesan sia-sia dan juga nggak ada gunanya. Tapi itu adalah jalan yang diambil sama ayah Yuna untuk menebus kesalahannya. Walaupun kesalahannya itu ya nggak akan pernah tertebus karena sudah membuat temannya kehilangan nyawanya. By the way, akhirnya anak-anak Jung Hwan dan juga istrinya memberikan dukungan lagi sama dia. Dan dia akhirnya tersadar bahwa apa yang sempat mau dia lakukan itu adalah tindakan yang salah. Dan keesokan harinya tim mereka itu dipuji sama tim investigasi pusat dan mereka mengakui kesalahan mereka. Dan Yubin juga memuji timnya termasuk Jung Hwan. Tapi Jung Hwan masih berusaha untuk masuk ke tim investigasi pusat. Dan dia juga nyogok lagi nih ya kan. Tapi ternyata ketua timnya kayak malas banget. Walaupun dia nerima pemberiannya si Jung Hwan, tapi dia nggak mau masukin Jung Hwan ke tim dia. Ya sudahlah, Jung Hwan memang kok itu didaktirkan sama Yubin dan juga teman-temanmu yang lain ya kan. By the way, ini dia bocoran untuk episode 9 dan 10 minggu depan. Jadi itu bakal berfokus kepada Jang Tansik, di mana ada orang yang dia kenal yang tiba-tiba aja di-kill oleh orang lain. Jadi mereka nantinya bakal menyamar masuk ke diskotik itu untuk menangkap orangnya. Dan kira-kira berhasilkah mereka menangkap pelaku tersebut? Kita lihat di next episode. Thank you for watching guys. See you next video. Bye bye.